Ya. Baik, ya, betul. Agak boleh dekat. Rekannya, nanti jangan itu dulu Mbak ya. Tak nampak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Selamat merayakan Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 Miladiah. Setiap tahun kita merayakan Idul Adha, dan tahun ini suasananya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19. Setiap menjelang Idul Adha selalu saja ada pertanyaan dari khalayak tentang hukum memotong rambut dan memotong kuku bagi yang hendak berkurban. Para ulama fikih atau para imam mazhab berbeda pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, kita melihatnya atau kita perlu melihat pendapat yang disampaikan oleh Imam Hambali. Bagi pengikut mazhab Hambali, hukumnya wajib menjaga diri untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang hendak berkurban, mulai dari masuknya bulan Zulhijjah hingga selesai penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Pendapat Imam Hambali ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah. Sekali lagi, pendapat Imam Hambali ini berpedoman pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah dan seseorang dari kalian hendak berkurban, maka hendaklah menahan diri tidak memotong rambut dan kuku. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah bersabda, jika 10 hari awal Zulhijjah sudah masuk dan seseorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaknya tidak menyentuh atau memotong rambut dan bulu di tubuh sedikit pun. Itu pendapat yang pertama dari Imam Hambali. Wajib tidak memotong kuku dan tidak menggunting rambut. Pendapat yang kedua dan yang ketiga dari Imam Malik dan Imam Syafi'i atau para pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i, hukumnya sunnah. Sekali lagi, memotong rambut dan memotong kuku bagi yang berkurban hukumnya sunnah, mulai dari masuknya bulan Zulhijjah sampai selesai penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Hukum sunnah bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i atau mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, menurut Siti Aisyah, aku pernah menganyam tali kalung hewan udhiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengikatkannya dengan tangannya dan mengirimkannya, dan beliau tidak berihram atau tidak mengharamkan sesuatu atas apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga beliau menyembelihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Asy-Syairazi dari kalangan Asy-Syafi'iyah dalam Matan Al-Muhazzab menyebutkan, dan hal itu bukan kewajiban karena tidak dalam keadaan ihram, maka tidak menjadi haram untuk memotong rambut dan kuku. Kedua mazhab ini menyimpulkan bahwa Ummu Salamah di atas bukan sebagai larangan. Hadis dari Ummu Salamah yang saya sebut di atas tadi itu bukan sebagai larangan yang bersifat haram atau nahyu tahrim,
melainkan sebagai larangan yang bersifat makruh atau likarahah. Nah, pendapat yang berikut adalah menurut mazhab Hanafi, tidak disunahkan dan tidak diharamkan bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban untuk memotong rambut dan kuku. Sebab orang yang ingin menyembelih hewan kurban itu tidak diharamkan berpakaian biasa dan berhubungan suami istri. Nah, adapun hadis itu menurut pengikut mazhab Hanafi merupakan ketentuan bagi mereka yang berihram saja, baik itu ihram karena melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sedangkan mereka yang tidak dalam keadaan berihram, tidak ada ketentuan untuk meninggalkan cukur rambut dan potong kuku. Sebenarnya saudaraku, hadis riwayat Ummu Salamah, redaksi hadisnya ditujukan untuk umum. Tidak ada pengkhususan pada kondisi tertentu. Namun, jika dihubungkan dengan ibadah haji, di mana ibadah kurban merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka menurut sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan Maliki, bahwa larangan itu sebenarnya berkorelasi atau berhubungan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum hewan kurban sampai pada tempat penyembelihan. Namun dalam hadis Ummu Salamah yang bersifat umum itu, baik kepada yang sedang berihram atau tidak tetapi hendak memotong hewan kurban, maka dilarang memotong rambut dan kuku. Kemudian hadis riwayat Aisyah menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan sesuatu yang halal bagi orang yang hendak berkurban. Nah, saudaraku semuanya, maka dengan menggunakan metode penggabungan dan kompromi atau al-jam'u wa taufiq antara kedua hadis tersebut, maka hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang hendak berkurban mulai masuk bulan Zulhijjah hingga selesai pelaksanaan pemotongan hewan kurban, hukumnya adalah makruh, sedangkan memeliharanya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Semua itu tergantung kita yang melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Selamat merayakan Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Wallahul musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.